Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Muhammad Agung Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang metode yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran di satuan PAUD. Bapak Ibu guru satuan PAUD dan mahasiswa PG PAUD atau mahasiswa prodi PAUD di seluruh Indonesia perlu disampaikan di sini bahwasanya tujuan dari evaluasi pembelajaran diantaranya yaitu untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran sendiri di dalamnya terdapat program pembelajaran, kemudian ada proses pembelajaran, ada hasil pembelajaran. Dalam program pembelajaran kita dapat melihat di sana ada tujuan, kemudian isi atau materi, metode, sampai dengan lingkungan tempat pembelajaran berlangsung. Sementara pada bagian proses pembelajaran, kita melihat aktivitas atau kegiatan yang berlangsung selama pembelajaran. Kita juga melihat bagaimana guru memfasilitasi anak dalam pembelajaran. Kita juga melihat bagaimana pergerakan anak atau siswa selama pembelajaran. Bagaimana dengan hasil pembelajaran? Hasil pembelajaran ada kalanya dalam evaluasi pembelajaran itu kita melihat hasil dalam jangka waktu yang pendek. Ada kalanya kita juga melihat hasil pembelajaran dalam jangka waktu yang panjang. Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, kita mengenal istilah penilaian dalam evaluasi, di mana penilaian itu disebut sebagai suatu proses atau kegiatan yang sistematis. Penilaian juga berkesinambungan. Ia dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang meliputi proses dan hasil belajar peserta didik. Tujuannya apa? Dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Nah, untuk melaksanakan penilaian pembelajaran, terlebih di satuan PAUD, kita perlu mengenali beberapa jenis supaya ketika kita menyiapkan atau merencanakan pembelajaran atau secara administratif menyusun perangkat pembelajaran, kita akan lebih mudah memilih metode, teknik atau cara yang pas, yang sesuai dengan
indikator yang sudah kita tentukan. Jangan sampai ketika indikatornya sudah kita tentukan, kita masih kebingungan bagaimana atau metode apa yang akan kita gunakan pada saat tahapan evaluasi atau secara spesifik pada saat menilai atau melakukan penilaian pembelajaran. Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, kita di sini secara umum membagi jenis evaluasi pembelajaran menjadi metode evaluasi pembelajaran menjadi dua. Yang pertama yaitu tes. Nah, tes sendiri nanti akan ada tes yang berbentuk tulis, bisa jadi tesnya berbentuk lisan atau tindakan. Kalau di satuan PAUD pada umumnya belum banyak anak yang diminta untuk belajar menulis, maka tes yang pertama bisa kita ganti dengan tes yang lain. Tapi jika sudah dicoba, meskipun baru tahap pengenalan, maka tes jenis pertama ini dapat kita manfaatkan. Walaupun tidak berupa menulis, misalnya seorang anak yang diminta oleh guru untuk membuat coretan, kemudian menuliskan namanya, nah itu sudah termasuk jenis yang pertama, yaitu tes tulis. Sementara tes lisan dapat kita lakukan dengan melakukan tanya jawab kepada anak. Misalnya saja untuk mengecek sejauh mana ingatan anak dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka kita coba untuk mengetes anak tersebut dengan tes lisan. Siapakah nama ayahmu? Siapakah nama ibumu? Bagaimana dengan tes berupa tindakan? Nah, tes jenis ini lebih banyak merujuk pada performa yang harus ditunjukkan kepada guru oleh anak. Misalnya ketika berbicara tentang kebersihan, apakah anak sudah dapat memanfaatkan tisu, memanfaatkan wastafel untuk membersihkan dirinya. Itu kita masukkan dalam jenis tes tindakan. Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian, jenis tes yang kedua, maksud saya jenis metode evaluasi yang kedua adalah non-tes.
Non-tes ini ada beberapa macam. Yang pertama observasi, kemudian wawancara, ada evaluasi diri, kemudian anekdot. Kita dapat melihat satu persatu. Dari yang pertama, di sini ada observasi. Observasi di sini kita lakukan dengan mengamati segala hal yang dilakukan oleh anak-anak kita sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jika tadi kita sampaikan di bagian tindakan itu anak diminta untuk menunjukkan bagaimana cara membersihkan dirinya dengan mengelap tisu atau mencuci tangan. Kita juga dapat memanfaatkan observasi atau pengamatan pada saat anak-anak secara tidak sengaja bersin di kelas. Kita tidak perlu, dalam hal ini kita tidak perlu melakukan tes berupa tindakan, tetapi kita amati saja apa yang dilakukan oleh anak ketika anak tersebut bersin. Tindakan apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan membiarkan sesuatu yang keluar dari hidungnya atau bahkan dari mulutnya itu mengotori dirinya atau mengotori sekitarnya tanpa kita tes dengan tindakan, kita amati. Jika ternyata anak tersebut mengelap sekitarnya atau mengelap dirinya setelah bersin, itu berarti ada perkembangan pada diri anak tersebut. Bagaimana dengan wawancara? Wawancara yaitu proses penggalian data atau pemerolehan informasi dari pencari informasi, dalam hal ini guru, kepada orang yang diwawancarai, dalam hal ini adalah anak. Untuk membedakan antara tes lisan dengan wawancara, setidaknya dari sejumlah pertanyaan yang kita ajukan, yang guru ajukan, untuk tes lisan bisa diwakili oleh pertanyaan-pertanyaan pendek yang langsung menjurus. Siapa nama ayahmu? Tetapi ketika kita melakukan non-tes, yaitu wawancara, ada kalanya kita menggiring dengan sejumlah pembahasan yang isinya bisa berupa pertanyaan-pertanyaan yang awalnya tidak langsung bersentuhan dengan nama orang tuanya. Yang bisa jadi secara tidak langsung ketika kita ingin mencari informasi siapa orang tuanya, siapa nama orang tuanya, siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya, anak secara tidak sengaja melakukan statement, mengungkapkan ayah saya yang bernama si A, ibu saya yang bernama si B, itu setiap hari melakukan aktivitas seperti ini, dan seterusnya. Jadi
Untuk wawancara relatif dibutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan tes lisan. Yang berikutnya adalah non-tes evaluasi diri. Untuk evaluasi diri ini, jika kita mengalami kesulitan, kita dapat meminta bantuan orang tua selama di rumah. Misalnya jika berkaitan dengan kebersihan diri tadi, kita sudah sediakan instrumen yang isinya ada skala 1 sampai 4. Kalau angka 1 itu merepresentasikan anak belum dapat mengelap sesuatu yang keluar dari hidungnya ketika bersin, dan seterusnya sampai angka 4 yang dapat kita artikan berkembang sangat baik. Artinya anak sudah berhasil mengelap tanpa dibantu orang lain, bahkan sampai bersih sebersih-bersihnya. Bagaimana dengan anekdot? Anekdot ini sejatinya tetap ada hubungannya dengan metode observasi. Karena kalau kita sebut anekdot ini dengan pencatatan sesuatu yang terjadi pada diri anak, sesuatu yang berbeda atau menjadi ciri khas bahkan pada diri anak, tentu kita akan memperoleh data tersebut dari hasil pengamatan. Entah itu pengamatan secara sengaja atau pengamatan secara tidak sengaja. Nah, di waktu pembelajaran di kelas misalnya, kita menemukan pada saat anak kita yang bernama A itu bersin, ternyata tiba-tiba ada si B atau temannya si A tadi mengambilkan tisu dari meja gurunya untuk diberikan kepada si A yang bersin. Atau bahkan si B membantu mengelap sesuatu yang mengotori si A ketika bersin. Nah, itu merupakan suatu kejadian yang bisa dimasukkan dalam anekdot atau catatan anekdot. Namanya siapa, kemudian konteksnya seperti apa, bahkan bila perlu waktunya juga kita catat. Tentu mencatatnya dengan poin-poin utama yang tidak sampai menghabiskan waktu kita dalam fasilitasi pembelajaran. Misalnya ketika si B mengambil tisu, kita dapat mencatat dengan B tisu. Cukup seperti itu. Kemudian ketika B itu mengelap si A dengan tisu yang ada, kita bisa beri kode atau simbol panah dari huruf B tadi kepada si A. Baru kemudian ketika pembelajaran sudah usai, di waktu yang lain, di luar pembelajaran, kita menyusun ulang kata-kata yang pas untuk merepresentasikan, menggambarkan kejadian di kelas kita tadi itu. Jikalau di satuan PAUD itu biasanya ada yang namanya hasil karya,
Biasanya ketika ditanya teman guru kita, penilaiannya menggunakan apa hasil karya. Nah, kita dapat masukkan hasil karya itu sejatinya di tindakan atau di tulisan. Ketika hasil karya itu berupa gambaran objek, ya berarti itu adalah tes tulis. Ketika hasil karya itu berupa foto hasil jepretan anak, nah itu berarti tindakan. Ternyata anak sudah berhasil memotret objek yang ada di sekitarnya. Itu tindakan. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa sekalian, di sini saya mencoba memberikan contoh bagaimana pemilihan metode evaluasi pembelajaran untuk anak kelompok B atau usia 5-6 tahun. Dengan bantuan tabel seperti ini, kita akan lebih mudah mengidentifikasi indikator apa membutuhkan atau memerlukan jenis atau metode evaluasi yang mana. Di sini ada kolom TPPA 5-6 tahun yang isinya masing-masing lingkup perkembangan anak, mulai dari nilai agama, moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Sementara kolom berikutnya ada indikator sebagai turunan dari TPPA, kemudian kolom inti di sini ada jenis metode yang kita gunakan sesuai indikator yang kita contohkan. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa sekalian, kita dapat contohkan di sini, misalnya untuk nilai agama dan moral, ada TPPA yang berbunyi mengerjakan ibadah. Nah, setelah kita putuskan untuk membuat indikatornya seperti berikut ini, yaitu mempraktikkan doa sebelum makan, maka kita yang harus kita lakukan berikutnya adalah memikirkan metode apa yang akan kita gunakan untuk menilai kemampuan anak, kecakapan anak ketika melakukan doa sebelum makan. Nah, di sini ada kolom tes dan non-tes. Kita dapat isikan di kolom tes. Tes apa? Tes berupa lisan. Mengapa metode ini yang kita gunakan? Kita dapat contohkan misalnya dengan bisakah anak melafalkan doa sebelum makan? Dengan kata lain, anak satu persatu kita minta membacakan doa sebelum makan, ya secara lisan, karena menulis belum bisa. Tentu dengan hafalan. Mengapa di sini ada tindakan? Nanti kita akan contohkan di slide berikutnya. Mengapa ada tindakan di sini? Untuk sementara kita berpindah ke fisik motorik. Di sini ada TPPA yang berupa melakukan gerakan terkoordinasi untuk melatih keseimbangan. Ini motorik kasar. Nah, kita indikatorkan dengan berjalan di jembatan titian, entah 1 meter atau 2 meter. Kalau 5-6 tahun, biasanya 2-3 meter. Nah, di sini metode yang dapat kita gunakan adalah yang pertama tindakan,
tes berupa tindakan. Karena berjalan di jembatan titian ini representasi dari kompetensi inti yang nomor 4, yaitu keterampilan atau kompetensi psikomotorik. Sehingga lebih dominan di tindakan. Meskipun nanti dapat dilakukan dengan hal yang lain. Nah, dengan metode berupa tindakan, kita akan memperoleh hasil dari sekian anak yang ada di kelas kita, siapa di antara mereka yang berjalannya di jembatan titian itu masih perlu bantuan kita atau orang lain. Siapa yang sudah lancar, siapa yang kadang malah berlari di jembatan titian. Saking seringnya, mungkin sudah sering latihan di tempat masing-masing. Ini kita gunakan metode tindakan. Nah, mengapa di sini ada non-tes berupa wawancara? Nah, hal ini dapat kita manfaatkan untuk mengecek, misalnya jika kita menemukan ada anak yang masih belum berkembang atau mulai berkembang, artinya dia sudah dapat berjalan tapi masih tertatih-tatih. Kita wawancarai anak tersebut, di mana letak kesulitannya ketika anak tersebut diminta untuk menunjukkan kemampuan berjalan di jembatan titian. Apakah kesulitannya itu berupa jembatannya licin atau kakinya yang kurang seimbang atau bagaimana? Itu dapat kita lakukan dengan wawancara. Sehingga dari hasil tindakan maupun wawancara ini kita dapat menentukan treatment apa berikutnya supaya anak atau siswa atau peserta didik itu dapat terlatih koordinasi keseimbangannya. Berikutnya Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, di TPPA bagian kognitif di sini ada menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah. Kita coba indikatorkan ini dengan membentuk kandang dari stick. Berarti harapannya nanti ada sebuah bentuk yang tercipta dari tangan anak dengan media stick. Bentuknya apa? Tentu kandang, karena di sini membentuk kandang. Kalau membentuk sebuah bangunan, nanti kurang spesifik. Tapi kalau membentuk kandang, karena mungkin tema kita pembelajarannya adalah binatang, ya kita langsung membentuk kandang. Nah, metode apa yang kita gunakan? Di sini ada tindakan. Mengapa? Lagi-lagi karena membentuk kandang itu lebih dominan ke kompetensi inti 4, yaitu psikomotorik atau keterampilan. Sehingga kita gunakan metode atau jenis tindakan, tes tindakan. Bisa tidak dengan stick yang sudah kita sediakan itu anak membentuk kandang. Nah, mengapa di sini kita gunakan anekdot? Nah, anekdot ini kita manfaatkan untuk membuat catatan-catatan istimewa terkait proses dan hasil yang ada saat membentuk kandang, saat anak membentuk kandang dari stick. Oh, ternyata si A itu membentuk kandang ayam. Nah, sementara si B itu membentuk kandang kuda. Nah, tentu berbeda antara kandang ayam dan kandang kuda. Nah, sehingga kita catat sesuai kejadian yang ada di lapangan. Oh, misalnya kalau kandang ayam itu bentuknya oval separuh seperti pada umumnya, ternyata ada si C yang membentuk
kandang ayam itu dengan bentuk yang lain, bentuk kotak atau bentuk segitiga dan lain sebagainya. Sehingga itu perlu kita catat di anekdot. Kemudian Bapak Ibu dan mahasiswa, di sini ada lingkup bahasa, memahami arti kata dalam cerita. Indikatornya adalah menyebutkan lawan kata. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah menyebutkan lawan kata. Karena menyebutkan itu secara garis besarnya itu keluar dari lisan anak, maka jenis tes yang paling sesuai di sini adalah lisan. Misalnya ada cerita tentang kancil dan buaya. Pada suatu hari, kancil itu ingin menyeberang sungai. Ternyata di dalam sungai itu banyak buaya. Anak-anak, coba kita tes lisan. Apa lawan kata dari banyak? Harapannya anak-anak dapat menyebutkan sedikit, atau ketika anak kesulitan, ya kita pahami, misalnya tidak banyak. Kadang-kadang anak mengucapkan sesuatu yang tidak terduga. Bila perlu nanti kita sediakan anekdot juga di kolom sebelah kanan untuk mencatat sesuatu yang istimewa. Kemudian Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, terkait dengan sosial emosional, di sini ada berbagi dengan orang lain. Indikatornya meminjamkan alat tulis ke teman. Nah, jenis metode atau jenis metode evaluasi atau penilaian pembelajaran di sini yang kita gunakan adalah non-tes, yaitu observasi. Artinya, walaupun tidak kita minta anak untuk meminjamkan alat tulis ke teman, tetapi setelah pada suatu kesempatan kita ceritakan kalau ada teman kita yang lupa tidak membawa alat tulis, kemudian kita punya alat tulis yang lebih dari satu, kita dapat pinjamkan ke anak yang lain pada kesempatan yang berbeda. Mulai kita amati, kita observasi. Ternyata si B itu di saat proses menggambar atau mewarnai itu bersedia meminjamkan alat tulisnya ke si A, sehingga kita dapatkan informasi terkait si B di situ. Sosial emosional dari si B ternyata sudah bagus karena dia bersedia meminjamkan alat tulisnya ke temannya. Kemudian melukis dengan berbagai cara sebagai percontohan lingkup seni. Ini diindikatorkan dengan menggambar dengan pensil warna. Menggambar dengan pensil warna. Karena di sini ada unsur menulisnya dengan alat tulis, maka jenis tesnya tentu adalah tulis. Saya kira ini lebih mudah dipahami dibandingkan indikator-indikator yang lain. Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian, di sini dapat kita contohkan praktek salah satu metode yang sudah kita ulas di tabel sebelumnya. Kalau di tabel sebelumnya itu ada lingkup perkembangan nilai agama dan moral berupa TPPA 5-6 tahun yang berbunyi mengerjakan ibadah, dan kita indikatorkan dengan mempraktikkan doa sebelum makan, kita di tabel tersebut memanfaatkan tes lisan dan tes tindakan. Tes lisan dapat kita coba dengan anak-anak, tolong bacakan doa sebelum makan sesuai dengan yang kalian ketahui. Kemudian kita juga bisa mempola dengan redaksi yang lain. Anak-anak coba teruskan lafaz doa berikut. Artinya guru memancing dengan 1-2 kata, kemudian anak
diminta untuk dites untuk meneruskan lafaz doa yang dilafalkan oleh gurunya. Sementara tindakan di sini sebagaimana yang tadi kita janjikan dari tabel yang ada, itu kita coba mengecek bagaimana sesungguhnya posisi tangan si anak saat berdoa. Ketika pada umumnya kita itu berdoa dengan tangan kita tengadahkan ke atas seperti ini, kemudian posisi idealnya itu harusnya tangannya seperti ini sama halnya ketika kita meminta sesuatu kepada orang yang kita mintai atau teman kita yang kita mintai, posisi ideal tangan kita adalah seperti ini. Artinya itu kita sekaligus melihat sikap posisi tangan dengan tes berupa tindakan. Oh, ternyata setelah dicek, misalnya dicoba dengan tes tindakan, ada anak yang berdoa itu menggunakan tangan lebih ke bawah seperti ini. Kemudian ada yang tangannya hanya satu kanan, tangannya hanya satu kiri, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, dengan bantuan lembar checklist seperti ini, kalau kita contohkan di sini ada 3 anak, yaitu Ardan, Zifania, dan Hairi, kita dapat menilai, mengevaluasi proses ketika anak membaca doa dan ketika anak mempraktikkan doa itu posisi tangannya seperti apa. Oh, ternyata posisi tangan Ardan itu sudah ideal. Berarti Ardan di sini kita tandai di kolom paling kanan berkembang sangat baik. Oh, ternyata Zifannya ketika diminta untuk meneruskan lafaz itu belum dapat menyebutkan sama sekali, sehingga di sini posisi Zifannya. Kemudian kalau Ardan tadi posisi tangannya sudah berkembang sangat baik, tetapi dia belum sempurna meneruskan lafadznya dan posisinya di sini. Hairi misalnya kita contohkan, setelah kita telusuri, kita amati, kita tes, itu ternyata berkembangan sangat baik untuk meneruskan lafadznya, dia berhasil dan juga posisi tangannya sudah ideal, sehingga posisi atau checklistnya di BSB semua. Itu contoh praktek metode yaitu lisan dan tindakan untuk mengevaluasi atau menilai perkembangan anak pada lingkup nilai agama dan moral, khususnya dalam indikator mempraktikkan doa sebelum makan. Begitu Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, mudah-mudahan kita dapat semakin cakap dalam menentukan atau memilih metode atau teknik yang tepat ketika kita ingin mengevaluasi proses pembelajaran yang kita lakukan di satuan PAUD tempat kita mengabdi. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang instrumen penilaian di kesempatan yang berbeda. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.